teman-teman, di sini saya dan 4 teman saya lainnya akan ngebahas tentang revolusi Rusia pada tahun 1905 sampai 1917. Nah, langsung ke intinya saja. Di sini pertama saya akan ngebahas pendahuluan dulu. Jadi di PPT itu bisa teman-teman lihat ya. Pada awal abad 20, Rusia berada di bawah kekuasaan Tsar Nicholas II. Struktur pemerintahannya sangat otoriter dengan Tsar memiliki kekuasaan absolut. Sebagian besar rakyat Rusia hidup dalam kemiskinan, sementara aristokrasi dan elit ekonomi menikmati kekayaan. Ketidakpuasan sosial dan meningkatkan karena distribusi lahan yang tidak merata, eksploitasi buruh di pabrik, dan kegagalan pemerintah menangani krisis ekonomi. Nah, jadi itu sebelum kedua revolusi, Rusia berada di dalam kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi yang bisa dibilang ini tuh sangat sulit ya pada masa itu. Dan kekaisaran Rusia di bawah Tsar Nicholas II itu pun ngalamin ketegangan sosial yang ngebikin atau mengakibatkan sistem feudal ini yang menindas, di mana mayoritas penduduk seperti petani miskin yang lagi hidup di kemiskinan ekstrim. Nah, pada saat modernisasi yang cepat di Eropa Barat ini ngebuat Rusia ini tertinggal baik dalam industri maupun infrastruktur. Lalu politik autokratis yang berkuasa memperburuk ketidakpuasan dengan kekuasaan terkonsentrasi di tangan Tsar, dan kebijakan pemerintah ini beberapa kali tidak efektif. Jadi karena kekalahan dalam perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 ini itu memicu rasa malu nasional dan ngebuat rakyat ini marah yang berpuncak pada revolusi 1905. Jadi ketegangan ini itu semakin meningkat dengan dampak Perang Dunia I yang dimana kekalahan militer dan kurangnya pangan di kota-kota justru menambah penderitaan rakyat. Jadi bisa dibilang semua faktor ini tuh menciptakan iklim yang ngedukung munculnya gerakan revolusioner yang akhirnya mengarah ke revolusi 1917. Next, bisa dilihat lagi PPT selanjutnya ya teman-teman. Di sini terlebih dahulu saya akan ngebahas revolusi 1905 yang dimana di PPT tersebut sudah tertulis poinnya bahwa kekalahan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905 memperburuk ketidakpuasaan rakyat. Selain itu, kemiskinan, kritis ekonomi, dan kelaparan di pedesaan semakin memicu protes. Pada Januari 1905, ribuan pekerja yang dipimpin oleh Pastor Gephan berbaris di istana musim dingin di St. Petersburg untuk menyampaikan petisi kepada Tsar. Namun mereka ditembaki pasukan kerajaan dalam peristiwa yang dikenal sebagai Minggu Berdarah. Baik, jadi itu revolusi pertama pecah pada tahun 1905 setelah serangkaian kegagalan militer Rusia dalam perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Jadi kegagalan Rusia ini di medan perang itu ternyata memicu rasa malu nasional. Seperti yang saya beritahu di pendahuluan sebelumnya, dan kemarahan dalam negeri. Akan tetapi ternyata pemicu utama revolusi 1905 itu adalah peristiwa Minggu Berdarah yang terjadi pada 9 Januari 1905, yang dimana ketika pasukan Tsar menembaki demonstran damai yang dipimpin oleh Pastor Georgy Gephan di luar istana musim dingin di St. Petersburg. Demonstrasi ini tuh awalnya ditunjukkan untuk ngajuin petisi kepada Tsar tentang kondisi kerja yang buruk dan tuntutan akan hak-hak politik. Nah, akan tetapi tindakan brutal pemerintah ini tuh menyebabkan kemarahan luas di seluruh negeri selama tahun 1905 karena telah terjadi beberapa hal seperti serangkaian pemogokan, kerusuhan petani, pemberontakan militer, dan protes politik di berbagai kota. Jadi Tsar Nicholas II itu terpaksa mengeluarkan manifesto Oktober yang berjanji memberikan kebebasan sipil, hak berkumpul, dan pembukaan atau pembentukan sebuah Duma
yang sering disebut dengan parlemen. Tapi ternyata kompromi ini tuh hanya bersifat sementara, dan Tisar tetap memegang kendali yang kuat yang membuat ketidakpuasaan di kalangan rakyat terus tumbuh. Nah, baik, lanjut di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada Vladimir Lenin, yaitu aktif dalam perjuangan politik meski lebih terkenal di Revolusi 1917. Ia berusaha mengorganisir kaum Bolshevik dan merumuskan strategi sosialisme. Meskipun lebih dikenal karena perannya dalam Revolusi 1917, Lenin juga aktif dalam Revolusi 1905. Dia berusaha mengorganisir kaum Bolshevik dan memperdebatkan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan sosialisme. Vladimir Lenin dikenal sebagai pemimpin Partai Bolshevik yang beraliran komunis. Lenin menjadi pemimpin Rusia yang kemudian berubah menjadi Uni Soviet setelah melakukan revolusi Bolshevik dan menggulingkan pemerintahan Alexander Kerensky. Lenin memang dikenal sebagai seorang Marxis, maka dari itu semenjak Lenin berkuasa, ia berkomitmen untuk menyebarkan ideologi komunis ke seluruh dunia. Kemudian selanjutnya ada dampak revolusi 1905. Yang pertama mungkin ada perubahan politik, yaitu pembentukan Duma. Revolusi menghasilkan pembentukan Duma atau parlemen sebagai upaya untuk memberi suara kepada rakyat. Namun, Duma memiliki kekuasaan terbatas dan masih di bawah kontrol Tsar. Reformasi terbatas yang dimaksud, meskipun ada beberapa reformasi seperti kebebasan berserikat dan pers, kekuatan Tsar tetap dominan. Kemudian yang kedua ada peningkatan kesadaran politik, yaitu Revolusi 1905 meningkatkan kesadaran politik di kalangan buruh dan petani, mendorong mereka untuk menuntut lebih banyak hak dan perubahan. Kemudian yang ketiga ada perpecahan sosial, munculnya berbagai kelompok politik seperti sosialis, liberal, dan nasionalis yang memperjuangkan kepentingan berbeda, menyebabkan perpecahan di masyarakat. Kemudian yang keempat ada persiapan untuk revolusi 1917, yaitu ketidakpuasan yang dihasilkan dari hasil revolusi ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya revolusi 1917. Ketika rakyat kembali menuntut perubahan lebih radikal, kemudian dampak-dampak ini menunjukkan bahwa meskipun revolusi 1905 tidak berhasil menggulingkan Tsar, ia memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik dan sosial di Rusia menuju revolusi berikutnya. Jadi di slide ini aku bakal ngejelasin tentang revolusi 1917. Di revolusi 1917 ini ada dua fase Februari dan fase Oktober. Aku bakal ngejelasin fase Februari dulu. Jadi di fase Februari ini di ketidakpuasan masyarakat itu muncul protes besar akibat kelaparan, kondisi perang, dan penindasan politik. Demonstrasi massal di Saint Petersburg yang mengarah pada penggulingan Tsar Nicholas II. Terus di sini ada hasilnya itu Tsar abdikasi pada Maret 1917, dibentuknya pemerintahan sementara yang tidak mampu menangani krisis. Terus di fase Februari itu latar belakangnya itu tuh terjadi karena ketidakpuasan rakyat Rusia tadi meningkat tuh akibat berbagai masalah kayak kelaparan tadi, perang dunia I, penindasan oleh Tsar Nicholas II. Ekonomi Rusia hancur dan moral tentara sangat rendah. Dan pada bulan Februari 1917, protes besar-besaran meletus di Saint Petersburg. Ratusan ribu pekerja dan wanita, termasuk ibu-ibu yang mencari makan untuk keluarga, turun ke jalan. Tentara awalnya diperintahkan untuk menindak demonstrasi, tetapi banyak tentara beralih pihak, bergabung dengan rakyat. Dan hasilnya, pada 15 Maret 1917, Tsar Nicholas II terpaksa abdikasi. Pemerintah sementara dibentuk yang terdiri dari kalangan liberal dan sosialis moderat. Meskipun ada harapan untuk reformasi, pemerintah sementara tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Meskipun ada harapan untuk reformasi, pemerintah sementara tidak mampu mengatasi krisis ekonomi dan melanjutkan perang, menyebabkan frustasinya di kalangan rakyat.
Dan di slide selanjutnya yang fase Oktober itu latar belakangnya itu dia tuh, dan di slide selanjutnya itu ada fase Oktober. Ketidakpuasan terhadap pemerintah sementara, rakyat frustasi karena pemerintah melanjutkan perang dan gagal memberikan reformasi. Kudeta Bolshevik pada 7 November 1917 yang dipimpin oleh Lenin dan Trotsky. Bolshevik merebut kekuasaan dan mengumpulkan pembentukan pemerintahan Soviet, memulai negosiasi untuk mengakhiri perang. Jadi di sini ini ada ketidakpuasan terhadap pemerintah sementara semakin meningkat, rakyat merasa tidak ada perubahan signifikan dan perang terus berlanjut. Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mulai mendapatkan dukungan karena janji mereka untuk mengakhiri perang dan memberikan tanah kepada petani. Peristiwa ini terjadi pada malam 7 November 1917. Bolshevik melancarkan kudeta dengan menyerang pusat-pusat kekuasaan pemerintah sementara. Mereka merebut bangunan penting termasuk istana musim dingin. Dan pidato Lenin dan aksi Trotsky sebagai pemimpin militer menginspirasi massa untuk mendukung Bolshevik. Hasilnya, kudeta berhasil dan Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Mereka segera mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet dan Bolshevik mulai menandatangani perjanjian untuk mengakhiri Perang Dunia I dengan Jerman melalui perjanjian Brest-Litovsk pada Maret 1918. Terima kasih. Lalu adapun tokoh utama revolusi 1917 yaitu Vladimir Lenin. Ia pemimpin Bolshevik dan arsitek revolusi Oktober. Ia mengembangkan Marxisme dan Leninisme, menekankan pentingnya partai revolusioner. Ia merancang kudeta untuk merebut kekuasaan dari pemerintah sementara. Ia juga memimpin kebijakan untuk mengakhiri perang dan memberikan tanah kepada petani. Ia juga pendiri Uni Soviet dan tokoh utama dalam sejarah komunisme. Vladimir Lenin yang bernama aslinya itu Vladimir Ilyich Ulyanov. Ia lahir pada tanggal 22 April pada tahun 1870. Ia berperan sebagai pemimpin Bolshevik dan arsitek revolusi Oktober. Ideologi yang ia anut itu mengembangkan Marxisme, Leninisme. Ia menekankan pentingnya partai revolusioner yang terorganisir untuk memimpin proletariat. Ia menekankan perlunya revolusi permanen dan transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Kontribusinya Vladimir Lenin ini, ia menyusun rencana kudeta untuk merebut kekuasaan dari pemerintah sementara. Setelah berhasil merebut pemerintah sementara, ia memimpin pemerintahan baru dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengakhiri perang dan memberikan tanah kepada petani. Nah, warisan Lenin ini dianggap sebagai pendiri Uni Soviet dan tokoh kunci dalam sejarah komunisme. Lalu ada juga Leon Trotsky. Leon Trotsky ini pemimpin militer Bolshevik dan arsitek Tentara Merah. Ia mendorong ide revolusi permanen, menekankan perlunya revolusi global, mengorganisir Tentara Merah selama Perang Saudara Rusia, menjadi Menteri Luar Negeri pertama Soviet. Dia pemimpin terkemuka dalam sejarah sosialis, lalu diasingkan oleh Stalin. Nah, Leon Trotsky yang bernama asli Lev Davidovich Bronstein, ia lahir pada 7 November 1879. Ia berperan sebagai pemimpin militer Bolshevik dan arsitek Tentara Merah. Nah, ideologi yang ia anut itu mendorong ide revolusi permanen yang berargumen bahwa revolusi harus menyebar ke negara lain untuk berhasil. Lalu kontribusinya Leon Trotsky ini, ia mengorganisir dan memimpin Tentara Merah selama Perang Saudara Rusia pada tahun 1917 sampai 1922. Ia memainkan peran kunci dalam kemenangan Bolshevik. Lalu ia juga menjadi Menteri Luar Negeri pertama Soviet dan terlibat dalam diplomasi awal negara tersebut. Nah, warisan yang ada pada dia itu, dia meskipun diasingkan dan dihapus dari sejarah resmi oleh Stalin, Trotsky diakui sebagai salah satu pemikir terpenting dalam sejarah sosialis dan revolusi. Lalu kesimpulannya itu, kedua tokoh ini memainkan peran krusial dalam revolusi 1917 dan pembentukan Uni Soviet. Lenin sebagai pemimpin strategis dan ideologis, sementara si Trotsky ini sebagai organisator dan militer. Keduanya itu meninggalkan dampak yang mendalam dalam sejarah dunia.
Lalu beralih ke dampak revolusi 1917. Yang pertama itu transisi menuju pemerintahannya Bolshevik. Kudeta Bolshevik pada tanggal 7 November 1917 mengubah pemerintah sementara menjadi pemerintahan Bolshevik. Kebijakan radikal diterapkan termasuk redistribusi tanah dan pengambil alihan pabrik. Lalu yang kedua itu pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922. Uni Soviet dibentuk menjadi negara komunis pertama. Lalu mengimplementasikan kontrol negara atas ekonomi dan kehidupan sosial serta menginspirasi gerakan sosialis global. Yang ketiga, konflik dan repression diikuti oleh perang saudara pada tahun 1917 sampai 1922 melawan pasukan anti-Bolshevik. Nah, pemerintahan Bolshevik menerapkan tindakan represif terhadap oposisi. Lalu transisi menuju pemerintahan Bolshevik, kudeta Bolshevik, keberhasilan kudeta yang tadi pada tanggal 7 November 1917 itu mengubah pemerintah sementara menjadi pemerintahan Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Lalu kebijakan barunya itu pemerintahan baru segera menerapkan kebijakan radikal termasuk penghapusan kepemilikan tanah oleh para pemilik dan distribusi tanah kepada petani serta pengambil alihan pabrik oleh pekerja. Lalu pembentukan Uni Soviet, konstitusi 1924 setelah serangkaian konflik termasuk perang saudara Rusia pada 1922 terbentuklah Uni Soviet, Republik Sosialis Federasi Soviet. Lalu sistem komunis. Nah, Uni Soviet menjadi negara pertama yang menerapkan sistem komunis dengan kontrol negara atas ekonomi dan kehidupan sosialnya. Lalu dampaknya pada global itu pembentukan Uni Soviet memberikan inspirasi bagi gerakan sosialis di seluruh dunia dan memperkenalkan ideologi komunis sebagai kekuatan politik global. Nah, yang ketiga, yang konflik dan repression perang saudara 1917 sampai 1922 itu revolusi diikuti oleh perang saudara yang melawan gerakan anti-Bolshevik yang mengakibatkan konflik berkepanjangan dan pengorbanan yang besar. Nah, repression ini pemerintahan Bolshevik menerapkan tindakan represif untuk menanggulangi oposisi termasuk penangkapan dan eksekusi lawan politik. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah dampak revolusi 1917 sangat mendalam membawa Rusia dari monarki menuju ke pemerintahan Bolshevik dan pembentukan Uni Soviet, yang kemudian menjadi kekuatan global dengan pengaruh besar terhadap politik dunia sepanjang abad ke-20. Hai, sepertinya dari penjelasan keempat temanku tadi tuh sudah cukup jelas ya. Dan sekarang aku mau menyimpulkan. Yang pertama, pada saat revolusi 1905, mereka gagal menggulingkan Tsar, namun mereka berhasil meningkatkan kesadaran politik di kalangan rakyat. Dan mereka juga berhasil memperkenalkan Duma atau parlemen. Dan yang kedua, di revolusi 1917, mereka berhasil menggulingkan Tsar. Dan mereka membuat Uni Soviet menjadi negara komunis pertama. Namun, dengan ini dapat menimbulkan konflik dan tindakan represif terhadap oposisi. Mungkin itu aja kali ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dimaafkan ya. Dan see you.